sekalian, komite sekolah untuk wilayah Biringkanaya sama saya hormati. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini kita berada di dua kecamatan ini untuk melanjutkan program Dewan Pendidikan Menyapa. Kenapa Dewan Pendidikan Menyapa? Perlu kita turun untuk melihat bagaimana Dewan Pendidikan bisa memberi kontribusi, bisa memberi informasi-informasi kepada komite sekolah yang ada di masing-masing kecamatan, sehingga informasi-informasi yang kita berikan nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk pengelolaan pendidikan di masing-masing kecamatan. Dewan Pendidikan Menyapa kali ini kita ada di dua kecamatan yang saya sebutkan tadi, dan oleh panitia sebagai anggota Dewan Pendidikan Kota Makassar, saya diberi tugas sedikit memberi informasi-informasi seperti apa Dewan Pendidikan itu, seperti apa komite sekolah itu, termasuk kemudian tugasnya mungkin dan sebagainya, sehingga tema judul materi yang saya beri materi judul maksud saya materi ini kita merujuk pada mengapa komite sekolah harus ada. Mengapa komite sekolah harus ada? Tentu banyak hal-hal yang harus dijelaskan. Kenapa dia harus ada di sekolah? Apa yang harus dilakukan terhadap pengembangan pendidikan di masing-masing sekolah yang ada di wilayah masing-masing, yang ada di bidang tugas masing-masing. Pertama kita ingin tahu, ada di atas, kita ingin tahu apa itu komite sekolah sebenarnya, supaya kita tahu eksistensi kita tahu menjadi diri kita, siapa sebenarnya saya setelah komite sekolah. Walaupun ini sudah diketahui ya, kita hanya mengulang-ulang, Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui, tapi kita ingin tahu apa itu sesungguhnya yang lebih jauh. Komite sekolah adalah badan mandiri. Kalau dia adalah badan mandiri, berarti dia berdiri sendiri. Dia berdiri secara independen yang tidak dicampuri oleh unsur-unsur lain, oleh pengaruh-pengaruh lain, karena dia berdiri sendiri, independen, untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu. Berarti sudah ada komite sekolah hadir untuk menjadi wadah. Peran sertanya dibantu bisa diangkat di sekolah. Tentu kalau mau diangkat ada program-program angkat yang kita akan lakukan sebagai komite. Di antaranya adalah pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah maupun jalur pendidikan formal. Itu tugasnya kita. Makanya komite sekolah juga sesungguhnya dia harus ada di prasekolah, di tahun kanak-kanak. Komite juga harus ada di SD dan SMP, demikian hanya di madrasah, karena ada peran yang kita ingin lakukan sebagai komite adalah meningkatkan mutu pendidikan secara mandiri, independen, untuk melakukan perencanaan, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menurut aturan ada pada Bapak selaku komite sekolah. Jadi ada kegiatan yang mandiri, yang independen, hadir pada Bapak sebagai komite sekolah untuk kemudian melakukan peran sertanya, melakukan pemerataan dan pemerataan efisiensi pengelolaan pendidikan. Itu pertama. Lalu kemudian apa tugasnya kita? Silakan Bapak dilihat, ada tugas pokok dan fungsi. Sesungguhnya ada advisory agency, kemudian ada supporting agency, controlling agency. Ada kebetulan ada pengacara kita, satu pengacara ya yang ikut menjadi anggota Dewan Pendidikan sebagai bidang hukum, kita hadirkan di Dewan Pendidikan. Bagaimana caranya menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite bisa kita diskusikan kalau ada di antara kita yang belum memiliki dan ingin memiliki. Dan sebenarnya harus bukan ingin memiliki, harus memiliki anggaran dasar sebagai dasar
operasional yang kita harus pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas kita selaku di sekolah. Kemudian berikutnya mendorong tumbuhnya perhatian komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Sekali lagi yang bermutu. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat mendorong. Ya mungkin ada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak kita, kemudian butuh perhatian serius dari orang tua, maka komite harus hadir memberikan dorongan, membantu masyarakat bagaimana anak bisa lebih efektif belajarnya di kelas. Tugasnya berat memang Pak. Kalau ini mau dilakukan semua bisa jadi ada kepala sekolah mengatakan ini juga Bapak ini terlalu jauh dia mencampuri saya. Tidak, itu tugasnya. Yang penting Bapak jangan mencampuri teknis pengelolaan pendidikan. Itu intinya. Jangan mencampuri teknis pengelolaan pendidikan secara proses ya. Karena itu bukan tugasnya Bapak. Jangan mencampuri urusan guru ditempatkan di mana, guru mengajar di kelas berapa, guru mengajar bidang studi apa dan sebagainya. Tapi hadirlah di tengah-tengah masyarakat di sekolah untuk kemudian memberikan pertimbangan-pertimbangan dorongan. Dulu biasa didengar ada komite sekolah yang memecat kepala sekolah. Nah, ini. Tapi sebaliknya ada juga kepala sekolah dicuekin komite sekolah sampai-sampai RKS ya, pengusulan-pengusulannya dan sebagainya termasuk penarikan dana rusnya tidak perlu diketahui oleh komite. Padahal itu tugasnya Bapak selaku kontrol yang ada di sekolah. Ada yang begitu karena arogansi antara keduanya mungkin, tapi tidak semua. Yakin sama laki dan saya tidak ada seperti. Lalu kemudian melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan pemerataan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kerjasama seperti apa? Ya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan kerjasama yang harus difasilitasi selaku mediator. Bapak komite sekolah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan mediator, bagaimana bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengarah pada peningkatan mutu pendidikan kita. Lalu kemudian tidak apa-apa saya rangkai memberikan masukan pertimbangan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan program RAPDS, kriteria sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas. Ini tadi saya bilang mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu, menggalang dana masyarakat. Sebentar saya akan menjelaskan. Saya tidak apa-apa, tidak perlu saya tampilkan. Kita harus bedakan kalau dia penggalangan dana masyarakat, itu artinya kemudian bahwa ternyata komite sekolah bisa hadir di sekolah untuk memberikan dana kepada sekolah. Yang jelas kita bisa bedakan apa itu bantuan, apa itu sumbangan, dan apa itu pungutan. Ini harus berbeda. Pungutan kalau itu sudah dilakukan dengan terikat pada jumlah, terikat pada waktu pembayaran, maka itu adalah pungutan dan itu tidak boleh. Itu sudah liar. Karena ditetapkan waktu pembayarannya, lalu kemudian ditetapkan jumlahnya, harus bayar sebelum tanggal sekian, jumlahnya sekian, berarti itu adalah pungutan dan itu tidak dibolehkan. Seperti apa yang dibolehkan? Yang tidak terikat. Kalau ada masyarakat ini menyumbang, berapapun jumlahnya, kapan dia menyumbang, terserah dia. Itu tugasnya Bapak untuk melakukan itu semuanya, melakukan penggalangan untuk kemudian bagaimana masyarakat bisa memberi sumbangsi kepada sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Jadi harus dibedakan pungutan atau sumbangan bantuan. Nah ini supaya jelas tidak ada yang melanggar dari aturan-aturan yang ada nanti saya tayangkan. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan program dan pengeluaran pendidikan. Ada pengawasan yang dilakukan terhadap
kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, termasuk keluaran pendidikan. Artinya kemudian bahwa kita mengontrol mutu keluaran. Apakah sekolah, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan ketentuan proses pembelajaran? Apakah hasil output yang dikeluarkan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau tidak? Bapak tak bisa mengontrol itu. Sekali lagi, Bapak tidak melakukan eksekusi dari hasil penilaian yang Bapak lakukan, tetapi Bapak hanya memberi masukan, memberi dorongan, dan memberi pertimbangan. Itu tugasnya Bapak selaku komite sekolah, bukan eksekusi. Tidak mencampuri teknis pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah. Apa perannya Bapak? Nanti ini ada teman saya lebih spesifik akan membahas lebih jauh. Beliau di Andi Gusniati ya, Gusniati namanya. Dia akan dokter, dia kalau boleh dibilang beliau adalah pakar. Tapi oleh sepintas kita akan lihat keberadaan komite di sekolah harus bertumbuh pada dasar partisipasi masyarakat. Kemudian dia sebagai lembaga pemberi pertimbangan sudah dijelaskan tadi. Saya rasa dilewati saja, nanti lebih lengkap. Ada beliau ini. Fungsinya Bapak ada. Kenapa ada di sekolah? Menjalankan peran sebagai yang disebutkan di awal-awal tadi itu adalah memiliki fungsi sebagai berikut: mendorong tumbuhnya perhatian komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Selalu akhirnya adalah bagaimana Bapak bisa melakukan dorongan, bagaimana bisa Bapak memotivasi masyarakat merangsang ya. Kalau merangsang biasa orang lain tafsirannya memotivasi masyarakat untuk bisa ikut berperan serta aktif terhadap pengembangan pendidikan. Jadi masyarakat, orang tua dan sekitarnya, bukan hanya orang tua. Sekali lagi, bukan hanya orang tua. Kita libatkan orang-orang yang memiliki kapabilitas, yang memiliki kemampuan, yang memiliki dari segi finansial, dari segi ide, pikiran, bisa diajak masuk ke sekolah. Bagaimana pengembangan mutu pendidikan di sekolah, termasuk masuk pada dunia bidu ya, dunia usaha dan dunia industri, termasuk masuk pada lulusan yang sudah ada, yang sudah berhasil. Itu semua bisa digalang untuk melakukan penggalangan partisipasi dari masyarakat untuk bisa meningkatkan operasional penyelenggaraan pendidikan, untuk kemudian meningkatkan mutu pendidikan kita. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Masyarakat tadi yang Bapak himpun, yang Bapak hubungi, yang Bapak koordinasikan, tentu ada ide pemikirannya, mungkin ada pengusaha, mungkin ada lulusan yang sudah berhasil di tempat lain jadi pengusaha dan sebagainya. Mungkin ada orang sekitar yang peduli terhadap pendidikan. Tampung proses ya, standar isi ya, itu yang saya maksud. Standar kompetensi lulusan, bagaimana kompetensi lulusannya, apakah kompeten setelah dia keluar dari sekolah, standar proses pembelajarannya seperti apa, apakah materi yang diberikan kepada anak sudah sesuai dengan materi yang harus dia terima, dan selanjutnya apakah standar pendidik dan tenaga pendidikan kependidikan yang ada di sekolah sudah sesuai. Beri masukan Pak. Apakah gurunya sudah berkualifikasi? Tinggalkan saja. Bukan pada program-program yang harus kontrol itu Bapak melakukan. Ini semua yang ada dalam standar pendidikan Pak, yang standar sarananya seperti apa, sarana yang harus ada. Ini lebih jauh bisa Bapak buka Pak, cari standar berapa toiletnya untuk sekian orang, berapa ruang kelasnya, berapa ukurannya ruang kelasnya dalam satu kelas, berapa orang yang harus yang harus ada dalam kelas. Ini semua Pak Bapak kontrol. 8 standar nasional pendidikan, untuk kemudian pengelolaannya seperti apa, pembiayaan menjadi dasar bagi Bapak. Kalau
Kalau sekiranya ini kurang, ada yang buat menjadi dasar bagi Bapak. Kalau sekiranya ini kurang, ada yang tidak sesuai yang ada di sekolah, Bapak bisa masukin dan Bapak bisa memberikan masukan-masukan seperti apa tugas, peran, fungsi Bapak selalu komite yang ada di sekolah. Saya kira sementara ini Pak kita akan sharing, masih ada 2 pemateri kita, ada dari Ombudsman tentu terkait dengan pengawasan dan sebagainya, masih ada juga adik saya. Ini sudah ada sebuah petunjuk kepada saya mohon semua pemateri mohon dikopikan bahan supaya oh ya, nanti panitia yang berikan. Ya. Jadi panitia saya mohon Siap. semua pemateri saya mohon ada bahan yang dibaca oleh Oh iya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan. Ya, jadi bisa jelaskan Pak ya. Terima kasih usulnya Pak, usul yang bagus. Tetapi tadi yang dipaparkan oleh pemateri kita yang pertama sebenarnya esensinya di sini Pak. Dan begitu juga yang dipaparkan oleh nanti narasumber kita yang kedua seperti itu untuk saling melengkapi. Tetapi untuk pemateri yang ketiga tentu beda karena ini dari Ombudsman. Iya. Iya. Saya sudah katakan lagi, masa ini tidak ada penjelasan. Ini cuma tugasnya mengenai komite dengan sekolah. Tapi ini Bagaimana panitia? Ada Benar yang dibilang Bapak, ini mudah dicerna yang saya tampilkan tadi. Sayang sekali saya tidak bawa ada printout yang iya, jadi boleh jadi Bapak di semua kalau seperti saya Pak. saya tidak ada masalah sebagai pimpinan sidang, yang jelas panitia bisa menyiapkan, tidak ada masalah. Tetapi kalau sekarang akan disiapkan sebenarnya bisa saja dikirim, kalau ada grupnya langsung dikirim. Tapi kalau mau dikopi ini bagian panitia Pak. Tetapi tentu saja itu akan terpending, maka saya kira kita sepakat kalau kita lanjutkan dulu Pak. Bagaimana yang lain Pak? Bisa lanjutkan? Iya, iya betul Pak. Itu akan nanti difasilitasi oleh panitia Pak. Saran yang bagus karena kalau itu juga akan ditunggu sampai selesai bagikan berarti akan dipending acara. Maka kita lanjut kepada pemateri kita yang kedua. Bagaimana Pak? Kita lanjutkan? Ya. Oke, kita sepakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saran yang bagus dari pengurus komite, dan itu tentu saja apa yang dipaparkan tadi dari Pak pemateri pertama Pak Mahmud. Esensinya itu lebih kepada memang tugas pokok, tugas dan fungsi komite, termasuk nanti perannya akan diperjelas oleh Ibu Dr. Andi Agusniati dan tentu materi lainnya. Dan yang lebih menarik lagi adalah tadi saya garis bawahi dari Pak Mahmud, bagaimana supaya komite tidak mencampuri teknis pembelajaran. Itu saja kontennya di situ. Selebihnya silakan diamati di 8 standar pendidikan. Baik, kita langsung saja kepada pemateri kita yang kedua, supaya ini sinkron materinya kita berikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Dewan Pendidikan yang saya hormati, Sekretaris Dewan Pendidikan serta pengurus Dewan Pendidikan yang hadir pada hari ini, serta juga ketua-ketua komite yang berada di Kecamatan Tamalate dan Biringkanaya. Oh Tamalandrea. Oh Tamalandrea ya, dari Biringkanaya. Tak lupa pula Ketua Ombudsman yang penggantinya Pak Suban ya Pak ya. Kota. Oh, saya dulu sahabat Ombudsman, masuk sahabat Ombudsman, dan moderator kita Dr. Makalasa yang ganteng itu. Baik, barangkali itu tidak membuang waktu. Sebelumnya kita harus selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti izinnya lah sehingga memberi kita kekuatan, kesempatan, waktu yang saya tahu betul para komite ini sangat sibuk, tetapi karena menghargai undangan, karena peduli dengan pendidikan, sehingga waktunya disiapkan untuk hari ini.
kegiatan Dewan Pendidikan menyapa komite. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam gelap dari ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, yang saya bawakan hari ini sebenarnya mirip-mirip Pak Mahmud, kanda saya, tetapi mungkin kita akan diskusi mengenai bagaimana komite di sekolah, karena komite di sekolah itu menurut opini masyarakat yang ada bahwa hampir dikatakan komite itu tidak kelihatan, tidak apa namanya, nyaris tidak ada. Masyarakat tidak sadar bahwa ternyata ada komite di apa namanya, di sekolah. Oleh karena itu mungkin pada hari ini kita punya waktu duduk bersama dengan Dewan Pendidikan, dengan Dinas Pendidikan juga Ombudsman untuk mendiskusikan bagaimana komite sekolah ke depan lebih eksis di sekolah kita. Baik, saya ingin mengatakan bahwa pembentukan komite sekolah itu adalah di Satuan Pendidikan Pelaksanaan MBS. Manajemennya yang memberikan otonomi lebih besar, lebih luas kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipasif yang melihat secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Jadi intinya sebenarnya komite ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan untuk membantu bagaimana sekolah itu untuk meningkatkan mutunya sekolah itu, bagaimana outputnya, input dan output sehingga sampai ke income-nya sebenarnya. Kemudian dukungan masyarakat menyelenggarakan pendidikan sangat mengembirakan dan sangat antusias kalau kita melihat dulu pertama-pertama MBS diimplementasikan sampai ada namanya paguyuban kelas. Tapi tidak ada hubungannya komite sekolah dengan paguyuban kelas. Tetapi kita melihat bahwa saking antusiasnya itu sampai orang tua bisa duduk bersama. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara garis besar pada pasal 56 itu di situ disinggung juga tersirat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kemudian selanjutnya ini yang permen yang terakhir diterbitkan oleh Kemendikbud Nomor 75 yang mungkin ini yang apa namanya, yang Permendikbud Nomor 75 ini tahun 2016 tentang revitalisasi komite sekolah. Ini khusus membicarakan komite sekolah memang di pasal-pasalnya, pasal 1 sampai pasal 26, dan itu ada di Google, bisa dibaca dengan baik, bisa dipelajari dengan baik tentang setiap pasal-pasalnya, dan tidak jauh dari apa yang dijelaskan tadi kakanda saya di situ bahwa tidak pasal-pasal itu membahas satu persatu. Sekarang ini komite tidak berjalan, tapi tidak semua begitu. Ada juga komite yang memang benar-benar memperhatikan, menjalankan sesuai dengan fungsinya. Nah, ini mungkin yang perlu kenapa ada revitalisasi Permendikbud Nomor 75, kemudian kenapa Dewan Pendidikan tahun ini menganggarkan bahwa kita menyapa komite supaya benar-benar komite ini berfungsi sesuai dengan fungsinya sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Apa itu komite? Saya lanjut karena tadi Pak Mahmud sudah saya sedikit mengambil pendapat Danim dan Hairil. Komite sekolah itu atau madrasah adalah lembaga mandiri yang non hierarkis secara struktural pada anggota, tidak tunduk pada orang yang menempati posisi struktur di luar dirinya. Jadi komite itu seperti dikatakan kamu adalah memang benar-benar otonomi, mandiri, independen, yang tidak harus takut kepada
saja digalang itu kan bisa 500 orang tua siswa yang bisa kita galang di situ, tapi itu tidak boleh. Dan dia non profit. Non profit artinya kalau kita ketua pengurus komite di sekolah, kalau kita mengharap ada imbalan, itu tidak bisa, tidak boleh. Jadi memang sukarela yang peduli dengan pendidikan. Saya biasa istilahkan pos P2. Peserta orang tua perkumpulan orang tua siswa yang peduli dengan pendidikan. Nah, itu yang bisa diangkat menjadi ketua komite. Dan banyak juga pemilihan ketua komite di sini asal diangkat saja, karena dia sering datang ke sekolah, kemudian dia sering menyumbang kepada sekolah, kemudian dia banyak waktu, tetapi bukan seperti itu sebenarnya. Kami pernah melaksanakan pemilihan ketua komite benar-benar seperti kita memilih pemilihan presiden. Jadi nama, kita tulis nama, kemudian semua orang yang memilih, baik dan semua orang tua, guru memilih, diambil dan ada fotonya kita pajang. Kemudian dia memang ketua komite itu memang berbicara sedikit tentang visinya tentang sekolah itu. Jadi seperti itu. Biasanya kebanyakan saya tahu betul bahwa komite itu ya itu tadi tidak sesuai dengan yang harus dari unsurnya dari mana dan sebagainya, kemudian apa, makanya banyak komite di sekolah yang tidak jalan, hanya menandatangani RAKS saja. 3 menit lagi belum. Oh, mohon maaf. Kemudian ini saya lanjut saja pembentukan komite. Ini yang tadi tidak dibahas sama Pak Mahmud. Maksud dibentuknya komite adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian komite sekolah yang dibentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya ekologis, demografis, nilai kesepakatan serta percaya yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat merupakan pengembangan kekayaan filosofi masyarakat yang secara kolektif. Nah, ini pembentukan komite sekolah memiliki beberapa tujuan, ini tak perlu. Kemudian tujuan komite ini juga. Nah, ini yang penting. Anggota komite sekolah. Anggota komite sekolah terdiri dari unsur-unsur pertama orang tua siswa atau wali siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 40 sebenarnya ini 40%. Kemudian yang kedua tokoh masyarakat paling banyak 30%. Memiliki pekerjaan, karena saya ini sudah bisa jadi ketua komite. Tapi kalau dia jadi kepala dinas, dia tidak bisa jadi, tidak boleh jadi ketua komite. Kemudian orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan. Anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang. Dan jangka jabatan ketua komite itu dulu 2 tahun, sekarang boleh 3 tahun. Kemudian boleh dipilih kembali lagi kalau memang dia benar-benar bermanfaat bagi satuan pendidikan tersebut. Oke? Aduh, kenapa kemana? Ini. Mekanisme kerja komite sekolah. Pengurus komite sekolah terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai dengan ART. Jadi setelah ketua komite terpilih harusnya menyusun ART. Jadi ini selama ini ketua komite terpilih langsung saja jadi ketua komite, tidak ada rapat-rapat kembali atau bagaimana membuat program. Dan yang penting seperti tadi Pak Mahmud katakan bahwa 8 standar itu komite harus kuasai. Kemudian visi misi komite Pak Mahmud sudah jelaskan. Nah, ini juga sudah fungsi komite. Yang terakhir ini, bagaimana opini masyarakat sekretar komite sekolah. Kurangnya partisipasi komite, mohon maaf ya Pak ya. Ini saya dapat juga di masukan-masukan diskusi-diskusi tentang komite. Kurangnya partisipasi komite dalam peningkatan mutu pendidikan.
Ini benar atau benar? Saya tidak tahu, nanti kita diskusikan sebentar. Tidak memiliki ide dan peran apa-apa di sekolah. Ini bukan saya yang bilang, Pak, ya. Selama ini peran komite sebagai stempel dan eksekutor. Seperti dikatakan Pak Mahmud tadi, ada komite yang melapor ke wali kota bahwa kepala sekolahnya itu harus dipecat. Padahal komite kan bukan tugasnya itu. Tetapi bagaimana menjaga lingkungan sekolah, bagaimana mendorong lingkungan sekolah dan membicarakan menjadi mediator, kemudian memberi saran kepada sekolah untuk. Nah, tapi tidak semua ya. Banyak juga sekolah yang aktif, termasuk sekolah saya itu semua kegiatan-kegiatan di sekolah itu saya libatkan komite. Apalagi menyangkut dengan orang tua siswa, saya tidak pernah tidak berdiskusi dengan komite, dan kalau rapat pasti ada komite yang dampingi saya. Waktu saya jadi kepala sekolah, tidak pernah. Semua komite tahu apa yang saya lakukan, apa yang kegiatan berlomba saja, kegiatan ada tamu saja, saya pasti komunikasikan dengan komite. Karena dia mitra kita, dia perlu tahu. Karena yang kita mau ini adalah anak-anak. Anak-anak itu kan ada orang tuanya. Sehingga kita semua harus kita diskusikan dengan komite. Kalau ada sekolah yang tidak seperti itu, komite yang proaktif untuk membahas apalagi programnya Bapak, apalagi programnya kepala sekolah, apa yang saya bisa bantu. Banyak komite yang datang, apa yang saya bisa bantu, Bu, dengan kegiatan ini. Kemudian membuat rapat-rapat, mengundang sekolah kalau ada masalah, mengundang kepala sekolah dengan guru, bukan sekolah yang mengadakan rapat, tetapi komite yang mengadakan rapat untuk membicarakan apa masalah yang bapak-bapak ketahui tentang permasalahan di sekolah. Seperti itu. Ya. Kemudian pengalaman yang misalnya ibu ini punya masalah, bapak ini bisa mengatasi dan kami bisa juga memberi masukan. Seperti itu. Itu saja barangkali. Mohon maaf, saya tidak banyak menjelaskan karena diburu waktu. Kayaknya karena Mahmud tadi yang ambil banyak waktu. Tidak juga. Oh tidak. Berarti sedikit ya. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada salah kata Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan karena saya pasti serba kurang tadi membawakan materi ini, dan kita tahu bersama bahwa kesempurnaan itu milik Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Andi Agusniati. Jadi beliau adalah akademisi, tepatnya di Amkop, sekalipun dia lama sebagai kepala sekolah sama dengan saya. Jadi baru beberapa bulan ya masuk di akademisi dan bergabung juga sebagai dewan pakar penggiring. Baik Bapak Ibu sekalian, maaf lebih sedikit waktunya, mudah-mudahan saja kita bisa selesaikan tepat waktu. Maka kita lanjut saja langsung kepada pemateri kita yang ketiga. Nanti sebentar diskusinya seru. Kalau sudah terakhir dipersilakan Bapak Herwin Gunawan SIP MSc. Betul Pak ya? Beliau adalah asisten pemeriksa Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Selatan. Silakan Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, sebelumnya kami memohon maaf bahwa sebagaimana undangan dari Dewan Pendidikan Kota Makassar, yang diundang adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekedar info bagi Bapak Ibu sekalian, per hari ini dan saat ini juga sedang ada serah terima jabatan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan periode 2012 sampai 2022, Bapak Subhan hari ini purna tugas dan sekarang
siap di DPRD Provinsi dengan Bapak Ismu Iskandar sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman. 3 catatan penting dalam Undang-Undang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik intinya adalah pemenuhan kebutuhan di berbagai bidang. Kemudian bentuknya ada 3 jenis, Bapak Ibu sekalian. Di sekolah pun ada 3 jenis ini. Ada 3 jenis bentuk pelayanan publik ini yang ada juga di sekolah, yaitu barang, jasa, dan administrasi. Kemudian di undang-undang yang sama dinyatakan bahwa disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik atau pemerintah. Jadi tidak melulu mengenai pemerintah. Jadi penyelenggara pelayanan publik bisa di luar pemerintah. Tadi disebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik ada 3. Untuk lebih memudahkan, inilah contoh-contohnya. Jadi begini pelayanan publik di bidang jasa, administrasi, dan barang. Jadi mungkin kalau kita di sekolah jasanya adalah ketika guru mengajarkan siswanya, itu adalah pelayanan di bidang jasa. Kemudian barang, pengadaan bukunya. Kemudian administrasi, rapor, dan ijazahnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan setiap pelayanan publik ini di dalamnya ada hak dan kewajibannya masyarakat, baik itu masyarakat sebagai pengguna layanan atau penyelenggara layanan, dalam hal ini pihak sekolah atau pihak manapun yang menyelenggarakan layanan. Nah, ini dibahas Bapak Ibu sekalian dalam Undang-Undang 25 juga. Ada 4 hak yang bisa kita sadur dalam undang-undang, yaitu mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai standar pelayanan, kemudian dilibatkan dalam penyusunan standar pelayanan, kemudian mengawasi standar pelayanan, dan komplain. Nah, ini adalah haknya masyarakat yang dalam undang-undang yang sama. Jadi kita ke sekolah misalnya mau tahu bagaimana mekanisme pengambilan ijazah. Di sekolah sudah terpajang caranya mengambil ijazah, sehingga semua orang yang mengakses layanan itu tidak mesti tanya ke satu orang. Nah, mengapa standar pelayanan itu penting Bapak Ibu sekalian? Supaya kita ke suatu tempat tidak pernah lagi mendengarkan bahwa kalau kita mau mengurus misalnya ijazah, misalnya ijazah kalau 7 hari harganya sekian, kalau 1 bulan harganya sekian. Itu gunanya standar pelayanan, karena di standar pelayanan harus dicantumkan waktu penyelesaiannya dan biayanya serta prosedurnya, sehingga Bapak Ibu ke tempat-tempat pelayanan sudah tahu, saya mau mengurus ini, saya ketemu dengan Bapak ini dan Bapak ini. Jangan sampai terlalu banyak loket yang Bapak Ibu lewati. Nah, itu gunanya. Nah, ini juga kedepannya harus menjadi catatan bagi Bapak Ibu sekalian dari komite untuk membuat sekolah lebih standar lagi. Jadi semua produk layanan di sekolah harus ada standar pelayanannya. Untuk menjadi catatan, caranya membuat standar layanan Bapak Ibu sekalian ada di Peraturan Menteri RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Sebenarnya ada di materi ini, cuman saya hapus-hapus untuk mengefisiensikan waktu. Jadi nanti dibuka saja Permen 415 tahun 2014. Begitu caranya membuat standar pelayanan supaya Bapak Ibu bisa lebih mengontrol apa yang terjadi di sekolah. Selanjutnya, untuk di lembaga kami, jadi Bapak Ibu sekalian juga di Kota Makassar ada 2 ombudsman, ada Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan dan ada Ombudsman Kota Makassar. Patut diketahui bahwa 2 hal ini tidak saling vertikal. Kami tidak ada hubungan dengan Ombudsman Kota Makassar. Jadi kami dibentuk sesuai Undang-Undang 37 tahun 2008. Jadi kami adalah lembaga negara, sementara Ombudsman Kota Makassar adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan wali kota. Jadi suatu saat bisa dibubarkan. Jadi
kami tidak bersifat hierarki, beda dengan Provinsi Sulsel dengan Pemda Kota Makassar. Di Undang-Undang 37, kemudian yang kami awasi, kalau KPK identik dengan korupsi, Ombudsman identik dengan maladministrasi. Cuman kami kurang terkenal dibanding KPK karena kami tidak menangkap Bapak Ibu sekalian. Di struktur organisasi tim Saterpungli pun di nasional, kami di bagian pencegahan, bukan penindakan. Jadi tentang komite sekolah. Kemudian tugasnya tadi sudah disebutkan, memberikan pertimbangan. Ini ada di beberapa pasal yang berbeda, kemudian saya coba satukan. Kemudian menggalang dana, sebentar ada slide khusus untuk penggalangan dana. Kemudian mengawasi pendidikan di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian mau mengawasi pendidikan di sekolah ketika Bapak Ibu tidak tahu apa standar pelayanan yang ada di sekolah itu? Jadi kalau kita mau mengawasi bagaimana penerimaan rapor, bagaimana membuat kartu pelajar, bagaimana membuat atau menerima ijazah, kalau kita tidak tahu bagaimana sebenarnya standarnya. Nah, ini kewajiban dari penyelenggara untuk buat. Sekolah harus didorong oleh komite sekolah dan dinas pendidikan, dewan pendidikan untuk membuat standar pelayanan. Kemudian terakhir, Bapak juga sebagai fungsi kontrol. Jadi kurang lebih kayak legislatifnya sekolah. Jadi kalau ada yang mau menyarankan atau mengkritik dan tidak mau langsung ke sekolah, boleh lewat Bapak. Boleh lewat Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa begini struktur keanggotaan sekarang untuk komite berdasarkan Permendikbud 75 tahun 2016. Pertanyaannya tadi, kenapa lebih dari 100% kalau kita total 50, 30, 30? Nah, silakan dibuka Permendikbudnya. Ada di pasal selanjutnya dikatakan bahwa disesuaikan saja sampai 100%. Mereka hanya mengatur dari orang tua aktif 50% paling banyak. Nah, jadi kalau kita mau 40% ya silakan 40, 30, 30. Silakan kombinasikan, tapi begini aturan mainnya. Maksimal 50, maksimal 30, maksimal 30. Silakan dikombinasikan. Nah, kemudian disampaikan juga tadi bahwa 5 sampai 15 orang. Kemudian sudah disampaikan juga bahwa unsur-unsur yang harus ada atau yang tidak boleh ada. Nah, unsur-unsur yang tidak boleh ada adalah sebagaimana yang saya tulis di poin kelima. Ada satu slide juga yang saya tidak masukkan di Permendikbud tentang komite sekolah. Dimungkinkan Bapak Ibu sekalian untuk sekolah yang tidak punya komite untuk melakukan penggabungan. Jadi ada keanggotaan komite untuk mengurusi 2 sekolah, itu dimungkinkan. Itu dimungkinkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini mengenai teknis-teknis bahwa anggota sekolah dipilih secara akuntabel melalui rapat orang tua. Jadi ingat, kita coba lihat di poin pertama, dia dipilih, ingat anggota dipilih berdasarkan rapat orang tua siswa. Jadi anggota komite dipilih melalui rapat orang tua siswa. Namun di poin kedua kita bisa lihat bahwa susunan kepengurusan dipilih melalui anggota. Nah, ingat di Permendikbud ini diatur bahwa susunan kepengurusan dipilih melalui anggota. Jadi sesama Bapak Ibu yang terpilih kemudian menentukan. Jadi bukan pemilihan langsung lagi mengenai siapa yang anggota, siapa yang ketuanya, siapa ketua, sekretaris dan bendaharanya, itu dipilih berdasarkan anggota yang sudah dipilih melalui rapat orang tua siswa. Jadi bukan pemilihan langsung ketuanya. Kemudian
jadi catatan juga bahwa di salah satu pasal dinyatakan bahwa diutamakan ketuanya berasal dari orang tua yang aktif, orang tua siswa yang aktif. Nah, namun tadi sudah disampaikan oleh Ibu pemaparan bahwa ada kecenderungan atau ada hasil penelitian yang menyatakan bahwa lebih bagus kalau bukan orang tua yang aktif. Makanya di pasalnya dinyatakan bahwa diutamakan, bukan diwajibkan. Jadi seolah-olah dia bilang lebih bagus lagi, tapi dia tidak bilang harus. Oke, itu makna di pasal tersebut. Kemudian poin keempat, pengurus komite tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada komite sekolah lainnya. Jadi pengurus tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada komite lainnya. Nah, kemudian ini juga tadi sudah disampaikan bahwa, tapi ini poin kelima ditekankan ya, bahwa sekarang 3 tahun kemudian dapat dipilih kembali dalam 1 periode lagi. Nah, itu di amanatnya Permendikbud, 1 periode lagi. Jadi tidak selamanya ya. Jadi maksimal 6 tahun, 3 tahun plus 1 kali lagi. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa tugasnya salah satunya melakukan penggalangan dana. Ini tujuannya adalah dukungan tenaga, sarana dan pengawasan pendidikan. Kemudian yang harus menjadi catatan Bapak Ibu sekalian adalah yang dimaksud penggalangan dana adalah bantuan dan sumbangan, bukan pungutan. Di Permendikbud di pasal 1 dijelaskan mengenai apa itu bantuan, apa itu pungutan, dan apa itu sumbangan. Dan disampaikan lagi di pasal selanjutnya, di pasal 10 kalau tidak salah, disampaikan bahwa ingat, komite yang bisa Anda lakukan adalah penggalangan dana dalam bentuk bantuan dan sumbangan, bukan pungutan. Padahal ingat, ini adalah sumbangan sukarela, bukan kewajiban. Dan alhamdulillah untuk Kota Makassar belum ada. Alhamdulillah. Bulan awal uang komite dan uang OSIS dan lain-lain. Nah, sementara sekarang setelah adanya Permendikbud sudah dijelaskan bahwa ini bentuknya sumbangan, sehingga tidak tepat ketika itu menjadi syarat keberlangsungan pendidikannya adik-adik atau anak-anak kita nanti. Selanjutnya mungkin yang akan jadi fokus juga, titik fokus Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi dengan Dewan Pendidikan atau Dinas Pendidikan adalah masalah setiap tahun mengenai PPDB di tingkat provinsi, bukan di tingkat kota kita, tapi di tingkat provinsi. Nah, ada masalah di tingkat provinsi. Sementara berlangsung PPDB di provinsi dan sudah ada beberapa laporan. Jadi tiap tahun di Ombudsman jadi langganan laporan mengenai PPDB provinsi. Muaranya satu, karena ketidakmampuan atau ketidaksanggupan SMA negeri kita untuk menampung lulusan SMP. Hal ini diperparah dengan banyaknya kecurangan orang tua siswa yang memindahkan administrasi kependudukan anak-anaknya setahun sebelum PPDB berlangsung. Dan itu belum bisa diseleksi oleh tim sel dengan fasilitasnya atau aplikasinya. Jadi sejauh ini yang bisa diseleksi bahwa misalnya kakaknya terbit 1 tahun sebelum PPDB, oke, bisa lulus. Cuman kalau kita berpikir, kalau misalnya ada seseorang yang lulus di SMA 5 Makassar misalnya, ada anak yang keluarannya dari Kalimantan Utara misalnya, atau Mamuju lah yang dekat-dekat
kemudian lolos di SMA 5 Makassar dengan jalur zonasi, itu bisa dibilang mustahil. Tapi kalau kita lihat di sistem, dia betul-betul lolos karena kakaknya ternyata sudah dipindahkan setahun sebelumnya. Padahal fisik anaknya tetap sekolah di Mamuju. Ini kan tidak sesuai. Kalau prestasi kan beda lagi ininya. Iya. Beda kriteria penilaiannya. Dia melalui 4 mata pelajaran. Cuman Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya untuk PPDB ujung-ujungnya akan zonasi. Mengapa? Karena mau di jalur manapun, misalnya Bapak tadi menjelaskan mengenai prestasi, kalau nilainya anaknya Bapak Ibu sama nanti akan dilihat lagi siapa yang lebih dekat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sama dengan afirmasi jalur tidak mampu. Kalau sama-sama terdata di Dinsos, maka dilihat lagi siapa yang lebih dekat dari sekolah. Jadi pada dasarnya semua melihat ke zonasi. Nah, apalagi mungkin di Permendikbud atau di Juknis PPDB tahun ini sesuai dengan surat edaran Permendikbud mengikuti Permendikbud tahun lalu. Jadi untuk tahun ini tidak ada. Jadi tidak ada perubahan. Jadi Juknis tahun ini hanya ada sedikit perbaikan, tapi mengikuti Permendikbud tahun lalu. Biasanya untuk PPDB setiap tahun ada Permendikbudnya, dan selalu pasti nomor 1 Permendikbud nomor 1. Silakan lihat Permendikbud nomor 1 2021 pasti tentang PPDB. Jadi itu mungkin yang akan beberapa catatan. Kami sangat yakin bahwa yang tahu permasalahan di bawah adalah atau di sekolahnya masing-masing adalah Bapak Ibu sekalian. Kami hanya tahu regulasinya, ini yang atur sekarang, tapi yang paling tahu apa yang terjadi di bawah adalah Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Satu kutipan dari penyelenggara pelayanan yang terbaik adalah semua orang bisa menjadi orang yang baik, tapi tidak semua orang bisa menjadi orang yang agung. Dan keagungan seseorang dilihat dari caranya dia melayani orang lain. Nah, ini yang harus kita pastikan ke penyelenggara pelayanan untuk melayani kita semua dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru Gunawan, SIP MSI. Tadi memaparkan sangat jelas Bapak Ibu sekalian, dan ini kolaborasi yang luar biasa dari 3 narasumber kita. Yang jelas perlu saya menggarisbawahi bahwa dari Pak Heru ini produk layanan di sekolah harus ada standarnya. Ini sangat menarik ini. Kemudian penggalangan dana. Penggalangan dana itu dalam bentuk bantuan dan sumbangan. Selebihnya itu tidak dikatakan penggalangan dana. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya tentu kita perlu berdiskusi kurang lebih tidak sampai 1 jam lagi berdiskusi. Dan yang jelas ini 2 kecamatan ini saya akan bagi beberapa sesi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Maka untuk sesi pertama ini paling tidak 2 dari kecamatan Belingkanaya dan 2 dari kecamatan Tamalandrian. Untuk itu tentu kalau memberikan masukan pertanyaan, pertama harus memperkenalkan diri dan komite dari sekolah mana supaya kita saling mengenal juga. Maaf Bapak Ibu, saya ini Tamalandrian baru 1 orang. Silakan dari Tamalandrian. Nama asli saya sesuai dengan pemberian orang tua, bukan nama berkenalan. Arsyid Zakaria. Arsyid Zakaria. Ketua Komite SMP Negeri 14. Saya lengkapi identitas saya. Kebetulan saya akademisi sekaligus praktisi. Saya dosen fakultas hukum UI dan saya selaku praktisi advokat. Makanya tadi saya minta kepada
pertanyaan kita ngomong apa ini? Tidak ada bahan bekas. Kalau kita ngomong apa pendapat kita kan sulit, panjang waktunya. Tapi kalau poin-poin tadi disampaikan terutama dari pertama kali ini Pak Mahmud itu kepala dinas dulu, saya masih kepala SMA UNI, iya, sudah bagus sekali tapi harus ada di muka kita ini supaya nanti teman-teman yang datang di sekolah ini bahannya dan berani ngomong pada pas sekolah. Ini peraturan Menteri 75 ini kan cara umum, penjelasan tidak ada. Bayangkan dulu pemimpin cuma ketua dipilih, sekarang kan beda. Nah, bagaimana nanti teman-teman saya ini nanti kalau nanti datang ke sekolah, ingat juga ini yang sudah ada dari sana ada itu pas sekolah banyak takut pada komite, takut dikritik, takut di apa. Ya tadi sudah jelaskan semua tadi. Saya dulu di SMP negeri juga, karena kita punya tugas. Saya tinggal cucu ya, yang sekolah di sini. Anak saya sudah selesai semua sarjana, tapi semua alumni di situ. Saya kadang-kadang datang di sana apa sih? Kalau ada orang tua yang datang lapor, anak saya nggak masuk, anak saya ditahan rapornya. Sekarang kalau secara mendetail bahan untuk ketua komite seperti penjelasan Pak Mahmud tadi dengan ibu dengan hadiah saya ini dari masjid ini dipegang oleh teman-teman ketua komite, enak sekali Pak. Pas sekolah nggak bisa ngomong apa-apa ya Pak. Ini Pak dasar hukum saya. Dari mana ini? Dari negara. Dan teman-temannya ngomong apa nanti kalau pas sekolah ngomong A ngomong ketua komite, B pas sekolah. Kenapa? Ketua komite sembarang ngomong, kan tidak ada dasar hukumnya. Inilah kita mau tahu ini. Saya sendiri Pak, saya mohon maaf ini kabar-kabar saya. Saya sidang sekarang ini, saya lawan Kapolri Indonesia, saya sidang. Tapi saya tinggalkan sidang, saya telepon panitera, saya mau hadir. Ya. Bahkan tadi saya mau ngomong, saya sebelum jam 8 saya sudah ada Pak. Jam 8 undangan, kapan disiplinnya? Al-Quran, ini kita Islam, mohon maaf kalau bukan Islam. Kalau beri petunjuk pada orang, berperintah pada orang, contoh dirimu. Kata urunan nasabilah Tuhan, jangan ayat. Kapan kita bisa maju ini? Iya, saya mohon. Kasihan saya di SMP, kenapa ya? Ini apakah aturan negara kan tidak ada tercantum di sini bagaimana syarat penerimaan, apakah dibikin oleh provinsi atau kota Makassar? Kenapa sih syarat penerimaan siswa baru terlalu banyak? Yang kasih posting layak tadi. Kan begini Pak, setiap aturan yang dibuat oleh negara mulai dari presiden sampai lurah atau kepala SMP, kepala SD, kepala SMA itu usahakan jangan mengusahakan rakyat seharusnya. Ini ujian nasional barangkali sudah bagus, sudah tidak ada barangkali, ya. Alhamdulillah. Dia kasih susah rakyat semua itu. Jangan ngomong negara ini sudah bingung semua ini kita ini sudah naik lagi bensinnya, naik lagi apa-apa. Kenapa negara sudah bangkrut, cari uang kepada rakyat. Negara sekarang semua bubar. Nah, sekarang untuk mengembalikan uang itu, coba saya mohon maaf, tanya kepada dinas berapa jatah bensinnya 1 bulan. Yang dibayar oleh rakyat itu makan naik bensin. Siapa pejabat yang beli bensin? Ini ombudsman ini ada nih. Semua ada jatah, ada kupon. Siapa bayar itu? Rakyat. Kita yang kasih susah. Soal naik bensin sekarang. Ini juga merusakkan perilaku siswa. Coba satu, ada domisili, ada afirmasi, ada khusus, ada prestasi. Kenapa ini langsung sekaligus setiap kelurahan, kecamatan, SMP Negeri Perlas. Dulu kan penerima siswa dulu di kelurahan Bakung dulu, jangan ambil tempat lain. Untuk apa lagi? Kemarin ada 3 saya, Bapak. Saya bilang untuk apa itu? Apakah melanggar hukum pas sekolah menerima itu? Kasih
terima kok. Orang miskin semua di situ. Kenapa dikasih susah-susah? Ya, prestasi lalu harus 90 dari mana dasar hukumnya itu? Saya heran saja, kita mau ngomong nanti bilang salah. Nah sekarang tadi ada semua aturan yang dibuat oleh nanti untuk kita barangkali dikasih uang. Malu gitu. Saya pribadi malu saya ini tahun ini 3 saya kasih masuk. Kenapa mesti kasih begitu Pak Musami? Terima saja. Sudah ada ini tinggal di sini dekat rumah semua, di sekolah semua. Terimalah, kasihan dia mau sekolah di mana ya? Sudah negara mewajibkan untuk orang sekolah tanpa apapun. Itu satu saya ini. Penerima mahasiswa baru cukup dulu sini. Bayangkan ada khusus, bapak-bapak ada khusus. Pejabat itu pula khusus, biar orang Jakarta terima ada pula khusus lagi. 20 orang kalau tidak salah. Ini saya disampaikan pas sekolah kan saya tidak pernah ngomong pas sekolah kan takut pas sekolah saya ngomong. Saya tidak pernah ngomong. Ada 20 orang itu ada khusus. Ini khusus berarti orang dia anak pencuri bisa, anak pejabat dari pendidikan. Khusus. Ya. Ini coba dengar ini ombudsman ada ini, Dewan Pendidikan ada, dinas ada. Ya, saya mau sekali ini hadir ini, makanya saya diskusi tadi sebelum ke 8. Saya ada tugas negara saya ini kan pengacara itu berdasarkan undang-undang Pak ya, bukan swasta lagi. Itu pertama. Yang kedua, ya ini saran Pak ya, terutama kepada teman-teman Dewan Pendidikan ini. Kan Dewan Pendidikan dan komite sekolah ini adalah mitra ini sama dengan di Indonesia, sama tidak ada yang selalu ini selalu itu ada. Ini ngomong kami ini Pak, jangan saya pribadi, ini cuma saran kebaikan kita bersama. Kan tujuan komite ini membantu sekolah. Kadang-kadang di sekolah itu tidak ada harganya di komite. Kemudian yang paling penting sekali Pak ini saran ini supaya Dewan Pendidikan bisa menyampaikan kepala sekolah atau kepala dinas, dia menyampaikan kepada setiap kepala sekolah. Tolong suruh siapkan satu ruangan saja untuk komite di setiap sekolah itu. Kasihan komite. Dari tempat dulunya. Wajib itu sekolah, wajib. Banyak bosnya itu banyak kelebihannya. LPPS-nya beli buku banyak. Saya tahu persis itu. Tapi saya selalu tanda tangan LPPS di sekolah sana. Saya tanda tangan karena Allah. Karena uang buku harga buku 10.000 dikasih masuk 20.000. Justru enggak. Inilah barangkali dinas yang menyampaikan kepada sekolah, tolong siapkan ruangan komite itu satu ruangan setiap sekolahnya, kasihan. Kalau jangan sampai datang komite, kalau berdiri kiri kanan, kasihan. Saya sendiri begitu. Maka saya sendiri kalau saya datang langsung pas sekolah bawa ruangannya pas sekolah. Jangan ruangan pas sekolah, saya harus ada ruangan sendiri, saya main-main. Buka semua. Ya, saya sudah berakhir jabatan Pak, tapi disepakati lagi saya tidak mau sebenarnya. Tapi biarlah saya bilang saya berterima kasih ada harganya kepada saya. Jadi itu saya ada dua itu yang paling penerimaan dan tolong fasilitas ketua komite di sekolah, tolong siapkan ruangannya. Satu saja, saya kira tidak berarti pas sekolah siapkan itu banyak anggarannya. Tapi harus dinas yang menyampaikan ya lewat Dewan Pendidikan. Tolong perbaiki kan tadi dari sumber 3 ini semuanya asumsinya harus perbaiki sekolah, bantu sekolah. Bagaimana ketua komite datang dulu di sekolah tidak ada ruangannya? Kasihan loh. Ya ruangannya saja. Nanti mejanya suruh sendiri dan masalah barangkali ya. Iya, biar kursi kita bawa sendiri. Yang penting ruangannya kita duduk enak. Itu barangkali saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan pertama Pak Dr. Aziz Zakaria. Alhamdulillah ini beberapa saran dan diperkenalkan namanya. Mohon jangan lewat 5 menit ya, diperpendek ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari SD Impres
kemudian pada saat terpilih, kemudian saya bentuk visi dan misi, membuat ADART segala macam, membuat pengurus organisasi. Cuman gini nih, mungkin dari komite sebelum saya memang ada problem juga, ya. Jadi stempel sampai hari ini saya tidak pegang. Satu, stempel. Kedua, apakah ketika kepala sekolah menggunakan tanda tangan palsu, bagaimana? Ya kan gitu. Kemudian pada saat pembuatan RKS tidak melibatkan saya, dan ketika minta tanda tangan itu hari Jumat dan waktu sholat Jumat mepet. Nah seperti itu yang kejadiannya. Nah jadi saya berpikir, jadi saya menimbang-nimbang, karena dulu pernah juga di pondok pesantren, mana yang lebih banyak maslahatnya, lebih banyak manfaatnya, udah lakukan walaupun darurat. Jadi saya berpikir ini kepala sekolah sudah sekian tahun menjabat, dan apabila ini tidak ditandatangan, bagaimana dana ini saya bertanggung jawabkan dunia akhirat. Nah seperti itu. Kemudian sumber dana tidak ada. Justru saya berkata di depan semua wali murid dan guru, ketika saya menjabat sebagai ketua komite, saya punya cita-cita ketika saya menjabat sebagai ketua komite, tidak ada satu rupiah diminta dari siswa dan wali murid, dan saya mendapatkan solusinya untuk mendapatkan uang ketika organisasi saya berjalan, dan saya pun siap menggaji atau memberikan honor kepada semua pengurus komite saya, karena saya tahu titik sumber dan bapak-bapak yang duduk di depan, saya bisa kasih tahu caranya mendapatkan 1 miliar. Semua ketua komite ada caranya dan halal dan legalitas, dan sudah ada dibuktikan di seluruh Indonesia, ada bukti real. Dan saya juga ada akun saya hari ini mendapatkan penghasilan dari situ, sumber saya. Jadi real. Mungkin Bapak kenal namanya bisnis jaringan Pak ya, multi level marketing. Nah itu, tapi ini kan sudah 13 tahun di Indonesia dan halal. Namanya Air Milagros. Saya adalah Air Milagros Pak. Dan saya kasih tahu caranya mudah, tanpa modal. Kedua, ini Pak, setiap tahun pasti ada masalah. Pasti ada, dimanapun pasti ada Pak. Nah ini mohon untuk Dewan DPKM dan kemudian dari segi kepala bidang segala macam, ayo kita kerjasama. Tanpa adanya kerjasama nggak mungkin ada solusi Pak, tidak ada. Mohon itu saja yang saya tanyakan dan itu yang pas saya sharing. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu adalah pribadi kami. Oke, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardiansa. Penanya ketiga saya tidak perlu komentar ini karena secara sudah diatur oleh Rasulullah. Penanya ketiga tolong main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Besar nih suaranya. Saya Pak Kalau terlalu panjang Pak, saya nanti melanggar daripada peraturan harus 2 suku kata dan berarti berarti 2 suku kata. Kalau saya panjang Pak, jadi daripada 2 suku kata ini saya melanggar. Pasal 21 melakukan itu bisa Komite dari mana Pak? Dari SD Press. Baik. Jadi saya pertama saya dapat kesempatan dan sebenarnya ada banyak layar. Mungkin barangkali saya tidak bertanya, boleh ditanggapi, boleh dijawab dari ketiga tadi pemateri. Ya. Yang pertama adalah memang anekdot bahwasanya kalau itu mengundang itu Pak dan pukul 8 sampai selesai Wita, itu bahasa saya itu Pak, waktu itu terserah anak. Betul, karena memang terlambat molor. Coba dikasih titik di situ Pak, Wita titik, artinya itu waktu Indonesia bagian tengah titik, berarti harus tepat waktu. Kalau tidak ada titik itu Pak, berarti waktu itu terserah aku, waktu itu terserah Anda, berarti mereka terlambat Pak. Oke, di sana lagi Pak, maaf ini Pak.
memang komite sekolah ini memang berperan dan berfungsi adalah untuk melihat dan menjalankan daripada mutu pelayanan pendidikan. Nah kebetulan juga sudah saya Pak berkoneksi juga pendidikan juga Pak, tapi bukan menengah bawah, tapi semuanya dewasa seperti itu Pak. Nah, jadi ini Pak komite sekolah ini saya mulai dari prosesnya itu sudah dilakukan berdasarkan daripada usul ahli AFT Pak, tidak gampang, harus kita mengundang anggota. Ya. Seperti tadi dikatakan tadi, kalau dia mau rapat Pak mau pribadi sendiri, masukannya dibandingkan solusinya. Lebih banyak masalahnya daripada solusinya. Nah itu Pak. Jadi memang Pak kita ini komite sekolah ini ya sebagai ketua memang fungsi Pak. Ya, karena kalau misalnya mau yang terkait tadi itu 30% dari orang yang perhatian daripada pendidikan itu susah tercapai. Jadi mohon nanti ini artinya bahwa dinas seperti itu mungkin hal itu. Selanjutnya juga ini Pak yang terkait dengan penerimaan siswa baru Pak. Nah, saya punya konsep Pak, kebetulan saya memegang mata kuliah prasarana dan sarana wilayah kota. Nah, saya ada mahasiswa saya mengambil suatu penelitian itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jika atau bila mana dilakukan sistem zonasi pendidikan di Kota Makassar itu dilakukan boleh-boleh saja asalnya apa? Asal kalau daerah, kalau misalnya kelurahan yang tidak memiliki fasilitas pendidikan, tolong dipersiapkan itu dibangunkan fasilitas pendidikan. Kalau misalnya tidak punya lahan, kan pasti lahan itu kan bisa secara vertikal Pak. Jangan horizontal, secara vertikal, naik ke atas. Seperti SD bisa diganti SMP, bisa diganti SMA supaya dalam satu sekolah itu bisa tiga sekolah Pak, SD, SMP, SMA. Sehingga terakomodir daripada sistem zonasi. Contoh juga saya Pak tinggal di Bupati Pak, tidak ada sekolah Pak, tidak SD tidak ada, SMP tidak ada, SMA tidak ada. Terus anak saya atau warga di sana Pak, sekolah di mana? Swasta, oke swasta Pak, oke swasta, ada swasta antara, ada juga darussalam. Pertanyaannya, biayanya, mau pemerintah mau membiayai masyarakat yang menengah ke bawah untuk membantu bagi SPP, mau nggak? Tentu jawabannya tidak, kan begitu Pak. Jadi tolong Pak untuk dinas pendidikan tolong kalau menggunakan sistem zonasi sebaiknya mempertimbangkan kalau daerah yang tidak memiliki sekolah tolong direncanakan, tolong lakukan sistem prasarana pendidikan. Nggak usah cukup saja barangkali 50 kali 50 itu sudah cukup Pak. Tapi secara vertikal, jangan horizontal, jangan dibangun begini Pak, naik ke atas. Karena sistem persekolahan di Jakarta itu rata-rata vertikal Pak. Mungkin barangkali itu sementara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamara. Jadi yang paling penting digarisbawahi dari 3 penanya kita ini masih menggarisbawahi dengan PPDB. Satu lagi penanya kita yang tadi sudah ditutup, silakan Pak. Jadi jelas Pak Kamara ini terkait zonasi. Bagaimana bisa zonasi tidak ada di situs sekolah di wilayahnya, katakanlah seperti itu ya. Ini mudah-mudahan dinas pendidikan nanti ini kapan waktu bisa difasilitasi, karena tadi yang mewakili Pak Kadis isi ke moderator bahwa juga mewakili lagi ke LPMP, sekarang Balai Penjaminan Mutu ya namanya ya. Nah jadi tidak ada unsur dinas pendidikan sekarang barangkali. Kalau ya di sini sudah pulang, kalau mantan Kadis ada. Iya. Baik, silakan sesi ini penanya. Sebelum saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang real yang ada di lapangan, jadi mohon ditanggapi dengan baik karena itu betul-betul ada di lapangan. Yang saya mau sampaikan di sini yang internal yang ada di sekolah saya. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa saya bukan pengurus komite di sekolah saya. Saya adalah guru di situ. Saya adalah guru. Saya mewakili komite saya hari ini karena komite yang terpilih baru-baru ini berpindah tugas. Jadi dan lucunya ternyata waktu beliau sudah terpilih belum sempat membentuk struktur pengurus.
ternyata saya tadi pagi saya dapat undangan, saya langsung berpikir lebih baik saya hadiri. Ya. Saya yang saya harapkan adalah nantinya ada dari panitia atau dari yang bisa membantu kami untuk mendampingi kami untuk membentuk komite kembali, ya, membentuk komite kembali di sekolah kami agar komite yang sesuai dengan peraturan yang ada yang saya baca tadi bisa berjalan sesuai dengan harapan seperti itu. Jadi tentang penyusunan AD kita belum membentuk struktur komitenya, belum ada sekretaris, belum ada apa. Jadi setelah beliau pergi kosong kembali. Jadi itu kami siapa tahu sebentar ada yang saya bisa hubungi untuk berkomunikasi secara rakyat untuk membantu kami untuk memberikan masukan kepada kami untuk kamu pakai datanya kan aktif di Makassar, di kakak orang tua, cuma anak itu tamatnya di silakan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tanggapan dari bapak. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi catatan, mungkin secara umum saja dari 4 penanya. Yang pertama terkait PPDB Bapak Ibu sekalian, itu adalah kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang kemudian memang provinsi atau kabupaten kota diminta untuk membuat petunjuk teknis, tapi rambu-rambu secara umumnya sudah ada di peraturan nasional. Khusus untuk PPDB tahun ajaran 2022-2023 itu mengacu dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB 2021-2022. Mengapa? Karena ada surat edaran di Januari 2022, surat edaran Mendikbud nomor 6998 yang menyatakan bahwa untuk tahun ini tidak dikeluarkan permen provinsi untuk membuat juknisnya. Jadi kalau peraturan atasnya bilang paling sedikit 50, maka dia terserah menentukan berapa persen. Kemudian di bawahnya lagi ada afirmasi 15%. Itu kemudian yang dimaknai sama teman-teman di Dinas Pendidikan untuk membuat juknis. Jadi ini sebenarnya yang jadi kendala, bahwa ini adalah kebijakan pusat. Namun ada celah sebenarnya bahwa di setiap tahun di Permendikbud juga dinyatakan bahwa ada bab, atau di setiap peraturan perundang-undangan ada babnya. Di bagian pelaporan dinyatakan bahwa Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB 3 bulan, paling lambat 3 bulan setelah PPDB berlangsung. Jadi ini sebenarnya yang harus didorong untuk ke Dinas Pendidikan, baik itu kabupaten kota ataupun provinsi, untuk melakukan pelaporan terkait tadi kendala-kendala bahwa di suatu tempat ada yang kekurangan fasilitas sekolah sehingga zonasinya akan menjadi catatan untuk orang-orang di wilayah tersebut. Nah, itu yang harus sebenarnya dititik tekankan. Namun lagi-lagi bisa jadi Dinas Kabupaten Kota sudah melakukan pelaporan yang lain, tapi secara administratif ada di kabupaten ini, ada di kakaknya yang di sini di Makassar, sehingga ketika dia mendaftar, sistem membacanya bahwa dia tinggal di Kota Makassar. Nah, jadi dia tetap lolos secara seleksi, dan itu memang aturan di Juknis. Di Juknis tidak lebih detail bahwa harus diperiksa di mana dia lolos atau di mana dia sebenarnya sekolah, karena kan memang secara formil material pasti beda.
fisik administrasinya ada di Makassar, fisik anaknya tinggal di kabupaten lain misalnya. Nah, secara melanggar ya pasti melanggar, tapi kalau di Juknis dia hanya menyeleksi berdasarkan administrasinya. Nah, sehingga kalau kita mau salahkan panitia tidak salah, karena di Juknis hanya bilang kakaknya 1 tahun di wilayah itu, dan memang kenyataannya di wilayah itu di kakaknya. Nah, itu yang menjadi catatan. Mungkin kami pun akan meminta untuk ke depan untuk perbaiki, bahwa periksa lebih detail di mana anak ini sebenarnya lulus. Kan bisa dilihat, oh anak-anak misalnya dari Kabupaten Mamuju tiba-tiba masuk ke Makassar, kan mustahil. Nah, kemudian catatan-catatan lain mengenai selain PPDB, mengenai tadi banyak mengenai pendanaan. Ya tadi di Permendikbud sudah dijelaskan bahwa memang Permendikbudnya umum, tidak ada. Saya pun belum melihat bagian penjelasan, karena yang saya cari di Permendikbud 3 hal yang dilarang. Bahkan untuk 2 hal ini, rokok dan alkohol, dia jelaskan bahwa dan produk sejenisnya. Kan ada rokok, sekarang ada vape. Nah, itu kan sejenisnya. Nah, jadi silakan berkolaborasi di luar 3 hal itu, karena 3 hal itu jelas dilarang di Permendikbud 75 dan 75 tahun 2016. Dan lagi-lagi luar biasa responnya. Mudah-mudahan keikhlasan kita hari ini berbuah manis dengan cerdasnya anak-anak kita atau adik-adik kita. Kalau saya adik-adik saya ke depannya, untuk menumbuh kembangkan apa yang hari ini mungkin masih kita konsep, insya Allah mereka yang akan jalankan. Mungkin sekian untuk 4 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya bahasan dari Dr. Andi Agusniati, silakan. Ya baik, terima kasih. Saya ingin mengomentari contoh saja Bapak Prof tadi, bahwa harusnya ruang komite disiapkan. Itu memang seharusnya seperti itu, karena biasanya di sekolah itu ada ruangan-ruangan yang tidak terpakai ya Pak moderator. Tapi tidak semua sekolah juga punya ruangan tertentu, sehingga seperti di SD PAM, komitenya yang buat ruangan. Iya, komitenya yang buat ruangan di situ dekat kantornya kepala sekolah, sehingga komunikasinya lancar. Jadi pembangunan di SD PAM itu agak lancar, karena memang komite membuat stamplas di sana dan membuat ruangan khusus untuk dia. Bahkan saya hari dia bergabung karena satu sekolah, satu wilayah sama-sama di situ, satu gugus, sehingga dia menyatukan komite satu saja, komite dari 5 sekolah. Karena kalau setiap sekolah ada komite, pasti visi-misinya berbeda, kegiatannya berbeda, sehingga disatukan saja supaya semua kegiatan sama dari Makura 1 sampai 5, sama tujuannya, sama dan seterusnya. Jadi itu seperti itu. Kemudian kalau ada memang sekolah yang 2 di dalam satu wilayah, itu bisa digabung untuk satu komite untuk untuk memudahkan, karena kalau terlalu banyak komite juga biasanya agak repot sekolah. Yang berikutnya adalah, kalau tidak salah, karena saya masih baru-baru pindah dari guru menjadi akademisi, Pak Wali Kota itu giat untuk membuat sekolah integrasi satu atap. Contohnya di Laila ya Pak ya, dia sudah laksanakan contoh sekolah yang satu atap itu. Kemungkinan akan merambat ke sekolah-sekolah lain yang memang potensi untuk dijadikan satu atap. Jadi dia sekarang mengidentifikasi sekolah-sekolah yang bisa satu atap, karena sangat efektif memang Pak. Untuk di situ dia SD, masuk SMP tidak harus lagi cari sekolah lain untuk SD. Harus kreatif di situ. Jadi mencari dunia industri atau DUDI di sekitar sekolahnya untuk mencari CSR-nya. Karena biasanya semua perusahaan sudah diberi aturan kepada pemerintah, diberi aturan oleh pemerintah bahwa setiap usaha harus ada dana CSR untuk disisipkan untuk pendidikan. Jadi kita tinggal jeli saja melihat
perusahaan mana yang belum melaksanakan CSR untuk pendidikan itu kita dekati. Seperti Bapak katakan tadi ya, apa namanya Pak? Sok kenal ya. Itu saya rasa luar biasa sekali. Karena setiap perusahaan itu pasti ada CSR pendidikannya. Biasanya itu disalurkan pada saat dia ulang tahun. Misalnya Bank BPD itu paling sering, bank-bank itu paling sering memberikan dana-dana CSR-nya kepada sekolah-sekolah. Tetapi tidak selalu CSR pendidikan. Ada juga hal lain membantu masyarakat miskin dan sebagainya. Tetapi memang informasi itu komite harus pegang, gitu, miliki. Dan memang di lobby jauh sebelumnya bahwa di ulang tahunnya nanti CSR-nya tolong dikasih sekolah kami dalam bentuk bantuan bangku atau apa. Pertamina paling sering, Tonasa paling sering, bank-bank paling sering, Telkom dulu sering, tapi sekarang kayaknya sudah tidak terlalu. Penjual mobil juga seperti Suzuki itu mengeluarkan CSR. Saya sering dapat CSR-nya dulu waktu saya jadi kepala sekolah. Itu bersama komite, jadi komite yang lobby ke sana, karena komite itu kan memang tugasnya adalah, perannya adalah berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Dan perlu mungkin ada aturan bahwa ada namanya penyandang dana CSR yang tetap untuk sekolah itu yang ada di sekitar sekolah. Seperti di Beringkanaya ini kan banyak industri-industri di sini. Paling gampang mendapat CSR sebenarnya. Taman Real dengan Beringkanaya itu banyak sekali industri-industri. Kita bisa dapat di perhotelan. Saya pernah dapat di perhotelan. Perhotelan itu dia kasih ruangannya untuk kita gratis, ruangannya dan makanannya dia kasih. Itu kan cukup untuk sumbangan juga, tidak perlu uang. Tetapi rakar di situ untuk mengevaluasi program-program yang ada bersama komite. Saya rasa banyak alternatif untuk kita mendapatkan dana-dana. Karena saya mengalami itu, jadi saya bisa bicara di sini. Saya melakukan itu dan biasanya komite saya tak 10 proposal dia kasih keluar. Bentuk dadu aja, kita spekulasi dadu. Jadi berapa kali naik, misalnya dalam 6 kita lempar pasti ada satu naik. Seperti itu. Jadi memang harus kita fokus di situ dan memang kita harus tim kerja kita itu memang sering berdiskusi dengan anggota-anggota, dengan kepala sekolah sehingga apakah ini program apa lagi nih yang kita buat ke depan. Dananya dari mana? Kita misalnya karena itu dilarang melaksanakan misalnya hari-hari keagamaan Maulid. Hari keagamaan Maulid. Biasanya kalau kita kasih hadiah, orang tua siswa saya lobby toko buku untuk memberi hadiah Al-Quran. Dan itu dia beri. Kadang-kadang kita dapat 10. Itu juga sumbangan sebenarnya. Yang penting memang, dan itu ibu-ibu Pak Linca itu kalau disuruh bukan karena memang itu kenyataan bahwa di komite itu kebanyakan ibu-ibu yang hadir ke rapat, tapi ibu-ibu itu juga sangat bermanfaat untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Seperti teh itu dia bekerja sama dengan teh pucuk, dia bisa dapat 30 juta itu dan menyumbang tenda-tenda dan sebagainya, Telkom tendanya dan sebagainya. Ibu-ibu semua yang melaksanakan itu. Itu pengalaman saya dengan komite saya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk sekolah kita, untuk membantu sekolah kita kalau memang kita aktif dan jelas program kita, jelas kerjasama kita dan kita berkomunikasi lancar. Karena banyak komite, kepala sekolah. Kepala sekolah juga tidak mau melibatkan komite karena mungkin takut dikritisi. Kenapa? Padahal kan dikritisi bagus. Dan itu setiap pembuatan RAKS itu harus hadir komite dengan perwakilan sekolah. Saya selalu melaksanakan itu. Dan banyak memberi sumbangan, terlalu banyak dana kita pakai di jasa, di apa. Itu bagus sekali sebenarnya. Sehingga kita juga selamat dari pemeriksaan inspektorat dan ombudsman. Saya rasa seperti itu. Itu saja barangkali mungkin karena saya bisa lebih detail. Langsung ya. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari sekian 4
orang yang menyampaikan apresiasi, kalau boleh saya katakan begitu, karena tidak semata ini adalah pertanyaan, tapi dia lebih dari masukan, dan masukan ini sangat berarti tentu untuk Dewan Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan, walaupun saat ini Dinas Pendidikan sudah tidak ada. Saya yakin dan percaya apa yang Bapak sampaikan itu adalah luar biasa. Yang bertanggung jawab adalah Bapak Suarman. Beliau adalah Ketua PGRI Kota Makassar. Beliau silakan berhubungan, Pak. Dia bisa membantu, juga bisa diminta tolong. Artinya bisa minta tolong kepada Dewan Pendidikan bagaimana bisa menyusun itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Silakan di kantor Dewan Pendidikan Kota Makassar. Kita akan membantu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ya, untuk khususnya Kecamatan Berikanaya dan Tamanraya Munisipalitas. Kebetulan Dewan Pendidikan sebulan terakhir ini memang turun ke lapangan, turun ke kecamatan. Namanya Dewan Pendidikan Menyapa. Dan memang kalau kita bicara regulasi tentang bicara aturan tentang Dewan Pendidikan, memang tidak bisa lepas dengan komite sekolah, karena sesungguhnya pendirian Dewan Pendidikan komite sekolah kurang lebih sama Ji. Kira-kira itu tupoksinya, kira-kira begitu kalau saya membaca sepintas regulasi berkaitan dengan Dewan Pendidikan itu sendiri maupun komite sekolah. Dewan Pendidikan Kota Makassar mungkin kemitraannya dengan Dinas Pendidikan. Kira-kira komite sekolah kemitraannya dengan kepala sekolah atau sekolah, kan begitu ya. Kalau kemarin kita diatur oleh Kemendiknas 44 2002, ini kita berganti jadi Permendikbud 75 2016 yang mengatur tentang Dewan Pendidikan dan komite sekolah. Nah, karena itu pertemuan kita ini penting, karena saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di sini orang paling sibuk dalam penerimaan siswa baru, betul? Pasti jadi lobby-lobby, betul? Karena saya saja ketua Dewan Pendidikan banyak sekali Pak, tapi saya bilang saya ini ketua Dewan Pendidikan, tidak boleh saya mengintervensi. Kapan saya mengintervensi, maka disitulah bisa merusak dunia pendidikan. Nah, bagaimana di sekolah? Ya, Bapak lah yang menilai sendiri, saya tidak mau terlalu jauh. Tetapi saya selalu menyampaikan pesan berkaitan dengan kemitraan sekolah dan komite sekolah. Kemarin kita di Kecamatan Ujung Pandan, Kecamatan Makassar, Kecamatan Wajo ya Pak ya. Saya sampaikan, kalau kita memahami tupoksi dari, lihat lagi Pak, dulu saya ribut dengan Pak Rudi Jamaludin, yang korban siapa Pak? Kadang-kadang begitu. Makanya tidak boleh kepala daerah ribut dengan DPR, karena dia bagian dari pemerintah daerah. Sama lah kira-kira ini Pak, komite sekolah tidak boleh ribut dengan sekolah. Kapan dia ribut? Yang korban pasti adalah siswa, murid, anak-anak kita. Yang korban pasti kualitas pendidikan kita. Karena itu tupoksi komite sekolah jangan ambil wewenangnya kepala sekolah. Kalau kita ketua komite sekolah mau jadi kepala sekolah, ricik Pak. Betul? Pasti ricik. Begitu pun kepala sekolah, dia tahu kepala sekolah, dia tahu mau ambil perannya komite sekolah, pasti ricik. Nah, kita dudukkan ini. Inilah yang kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Jadi kalau ada kepala sekolah tidak memberi ruang kepada komite sekolah, itu juga salah Pak. Itu yang begitu laporkan ke kami selaku Dewan Pendidikan. Karena sesungguhnya komite sekolah ini adalah instrumen penting dan memang institusi yang diakui oleh aturan yang keberadaannya harus ada di sekolah. Tidak boleh tidak. Nah, kadang-kadang di luar, bukan Tamanraya Berikanaya, kadang-kadang di daerah lain kepala sekolah tapi dia mau atur juga komite sekolah, orangnya juga mau dudukkan bersama dengan Dewan Pendidikan. Setidak-tidaknya saya minta Pak Suarman yang membidangi Kecamatan Berikanaya Tamanraya, kalau ada keluhan masih ada oknum kepala sekolah
yang tidak mau diawasi, yang tidak mau menerima pertimbangan dari komite sekolah, itu juga kepala sekolahnya salah, Pak. Karena sesungguhnya komite sekolah hadir selain fungsi pengawasan, selain penggalang dana, juga adalah memberi pertimbangan, saran masukan terkait dengan arah berjawab untuk memajukan kualitas pendidikan kita yang ada di sekolah kita masing-masing. Kapan-kapan kami bisa diundang Dewan Pendidikan ke sekolah, begitupun sebaliknya, komite sekolah datang ke kantor Dewan Pendidikan. Kami di Dewan Pendidikan banyak kegiatan program juga, yang menurut saya program Dewan Pendidikan juga harus disinergikan dengan keinginan para teman-teman ketua komite sekolah. Kalau itu kita bisa sinergikan, kolaborasi, maka saya yakin kualitas pendidikan kita di Makassar akan baik. Karena tidak bisa dipungkiri Makassar ini, kalau ada orang Indonesia Timur mau kasih sekolah anaknya, pasti tempatnya di kota Makassar. Pasti. Artinya apa? Orang pasti anggap di Makassar kualitas pendidikannya lebih maju daripada daerah lain yang ada di Indonesia Timur. Ini tanggung jawab kita bersama. Saya kira itu, saya tidak mau berpanjang lebar karena sudah disampaikan para narasumber. Saya senang sekali menyampaikan terima kasih kepada pengurus komite yang hadir pada kesempatan ini, terutama termasuk dari penanya tadi luar biasa, masukan-masukan mulai dari Profesor Dr. Aziz Takaria, MH, kemudian Pak Biansa, Pak Kamra, dan Pak Suhati, dan yang lain saya mohon maaf, mungkin masih ada yang mau bertanya tapi kita tidak buka sesi berikutnya, bisa berkoordinasi. Dan satu menarik dari Pak Ketua tadi, bahwa apa yang diprogramkan Dewan Pendidikan insya Allah akan disinergikan dengan program-program yang ada dengan komite sekolah. Ini hal yang menarik, seperti hari ini salah satu yang diimplementasikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Nomor HP-nya Pak Ketua ya. 081 244 682, Pak. Kalau tidak salah kita sama-sama muridnya Profesor Ahmad Arif. Mantap. Ya. Insya Allah akan difasilitasi oleh Dewan Pendidikan. Ya. Saya rasa cukup Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Pak Ketua anak rakyat sudah di mana-mana saya lihat. Pak Ketua anak rakyat. Iya. Iya, ini terima kasih Pak Ketua, dan alhamdulillah mari kita bersama-sama mengakhiri pertemuan kita dengan melapaskan hamdalah.